So guys, jadi di video kali ini Panya mau ngebahas sebuah misteri dari salah satu kota yang dimana kota ini tuh katanya adalah kota goib guys. Jadi isinya itu ya goib gitu ya. Jadi ya diisinya juga sama makhluk-makhluk goib gitu ya. Nah jadi di video kali ini Panya mau ngebahas sebuah misteri dari sebuah kota yang bernama Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel, it's me Panja Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panya mau ngebahas sebuah misteri lagi. So guys, jadi di video kali ini Panya mau ngebahas sebuah misteri dari salah satu kota yang dimana kota ini tuh katanya adalah kota goib guys. Jadi isinya itu ya goib gitu ya. Jadi ya diisinya juga sama makhluk-makhluk goib gitu ya. Nah jadi di video kali ini Panya mau ngebahas sebuah misteri dari sebuah kota yang bernama Saranjana guys. Ini kotanya kayaknya udah lulus S1 ya. Oke, bentar mana. Nah guys, jadi Saranjana ini secara administratif, secara administratif. Pokoknya di dunia nyata ya, kota Saranjana ini berada di wilayah Kabupaten Kota Baru guys. Ini mana Kota Baru ini berada di Kalimantan Selatan. Tapi sesungguhnya nama kota Saranjana ini nggak akan pernah kalian temukan di peta guys. Ya silakan ya kalian coba cari-cari di peta. Nah jadi masyarakat Kalimantan Selatan mereka percaya bahwa kota Saranjana ini emang benar-benar ada. Dan keberadaannya ini di salah satu pulau yang bernama Pulau Laut guys. Yang dimana Pulau Laut ini merupakan ibu kota dari Kota Baru gitu. Nah tapi kalau misalnya kita cari di peta modern Indonesia, Pulau Laut ini nyaris nggak kelihatan gitu ya. Karena saking kecil banget ukuran pulaunya itu. Nah tempat ini juga memiliki pemandangan yang sangat cantik dan masih perawan. Waduh, masih perawan anjing. Kira anak gadis kali. Ya pokoknya jadi pemandangan di sini tuh indah dan belum terjamah oleh banyak manusia gitu ya. Tapi sayang gitu pulau ini tuh nggak berpenghuni gitu. Jadi ya pulau kosong gitu aja gitu ya. Nah kota Saranjana ini diyakini ada di bagian selatan Pulau Laut ini guys. Tepatnya itu di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan guys. Nah jadi sejak dulu itu masyarakat setempat itu percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan ini dan ya secara kasat mata itu nggak berpenghuni gitu ya, tapi menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana ini guys. Jadi ya cerita kota Saranjana ini beredar dari mulut ke mulut guys gitu. Ada banyak kejadian-kejadian yang sampai kini menjadi misteri gitu ya, dan kejadian ini tuh apa ya sangat mencengangkan gitu dan di luar nalar manusia gitu. Jadi guys, kota Saranjana ini tercatat dalam peta pada zaman Belanda guys. Nah konon katanya Saranjana sebagai kota ini bisa dilacak keberadaannya melalui peta pada zaman penjajahan Belanda guys. Nah, peta itu berjudul Kaart van de Kust. Kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini artinya itu peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Anjing. Kalimat sesimpel itu dibikin rumit gitu anjing, dasar emang orang-orang Belanda nih apa gitu anjing motifnya. Nah jadi Borneo itu merupakan nama lain dari Kalimantan guys. Nah sementara peta ini juga dibuat oleh naturalis asal Jerman yang bernama Solomon Muller pada tahun 1845 silam guys. Nah peta tersebut diterbitkan oleh lembaga penerbitan yang bernama Verhandelingen van het Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam Lezen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel. Pegel anjing ngomong bahasa Belanda ya ternyata.
Kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nah kalau misalnya di bahasa Indonesiain, artinya itu adalah Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. 4 kata anjing sepanjang ini. Nah, si Muller ini menuliskan sebuah kawasan yang bernama Tanjung Saranjana dalam peta buatannya tersebut, guys. Nah, Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatan Pulau Laut. Kemampuan Muller dalam membuat peta ini sebenarnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu keahliannya. Karena Muller ini merupakan anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda, guys, yang dimana dia ini sudah memperoleh pelatihan untuk membuat peta dari Museum Leiden. Museum ini juga udah terkenal sejak dulu gitu ya. Nah, ketika membuat peta tersebut, Muller ini sedang melakukan penelitian flora dan fauna di Hindia Belanda, guys. Ya, Hindia Belanda itu Indonesia ya, kalau dulu kan namanya Hindia Belanda. Nah, terus ada juga sederetan kisah-kisah mistis yang terkait dengan kota Saranjana, guys. Nah, yang pertama ini adanya peralatan berat tanpa pemilik, guys. Nah, jadi kisah ini menjadi yang paling sering didengar oleh orang mengenai keberadaan kota goib Saranjana ini, guys. Karena pada tahun 1980-an ada orang yang memesan sejumlah alat berat. Ini alat berat loh ya. Alat berat tuh kayak beko, stum, kren gitu. Kren kalau misalnya kalian suka lihat yang bikin gedung-gedung tinggi itu kan mereka suka pakai kren gitu ya. Ada beberapa pesanan alat berat ini dari Jakarta dan hal ini itu sampai mengagetkan pemerintah daerah setempat, guys. Karena ya gimana gitu ya, seluruh peralatan berat dengan harga mahal ini dipesan dengan alamat dengan nama kotanya itu Saranjana. Nah, yang lebih mengkagetkannya lagi, semuanya sudah dibayar lunas, guys. Wah, anjir. Berarti warga Saranjana ini orang kaya semua gitu ya. Semuanya pada punya duit yang banyak gitu ya. Nah, kisah ini juga menjadi legenda yang terus diceritakan secara getok tular di masyarakat hingga sekarang, guys. Ya, jadi terus diceritakan dari mulut ke mulut gitu ya. Dan cerita ini terus beregenerasi gitu. Nah, fakta selanjutnya, jadi konon kabarnya Saranjana ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata, guys, alias makhluk astral gitu ya. Banyak juga sumber-sumber yang mengatakan bahwa kota Saranjana ini dihuni oleh jin muslim. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kota ini juga dihuni oleh manusia yang telah menjadi goib. Mungkin manusia yang udah meninggal gitu ya, manusia udah meninggal menetap di Saranjana gitu. Ya nggak tahu lah ya gitu gimana caranya manusia jadi gaib gitu ya. Dari dua versi cerita ini kalian lebih percaya yang mana, guys? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Oke, fakta yang selanjutnya, kota Saranjana merupakan kota yang sangat modern, guys. Jadi kata orang yang katanya pernah masuk ke kota Saranjana, di sana itu merupakan kota yang sangat modern, guys gitu. Jadi banyak gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Terus banyak juga yang punya mobil mewah. Masyarakatnya juga sejahtera gitu ya, tentram, damai, aman gitu. Jadi kota Saranjana ini digambarkan sebagai kota yang sangat nyaman dan maju, modern, tapi masyarakatnya ini tetap menjunjung tinggi sopan santun dan lain sebagainya gitu. Terus di sana juga si para makhluk astralnya ini mereka tinggal di perumahan-perumahan yang sangat megah gitu ya. Jadi banyak perumahan yang megah di sana. Terus pagarnya juga pada tinggi-tinggi. Ya gitulah gitu ya. Selayaknya kota modern lah ya, kayak gimana gitu ya. Nah, terus fakta selanjutnya, ukuran buah-buahan di kota Saranjana ini berukuran sangat besar, guys. Nah, jadi kisah lain yang beredar ini ada pada buah-buahan yang tumbuh di Saranjana, guys. Katanya buah-buahan di sana itu memiliki ukuran yang sangat jumbo gitu. Dan ukurannya ini lebih besar dari yang pernah manusia bayangkan. Tapi kalau ngomongin jenis buah-buahan di sana, jenis buah-buahannya sama gitu ya. Ada pisang,
apel, ada mangga, ada pepaya gitu ya, ya dan lain sebagainya gitu. Tapi ya ukurannya ini yang raksasa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya buah-buahan di kota Saranjana ini dibawa ke alam manusia gitu ya, ya bentuknya akan kembali lagi gitu ke ukuran di dunia manusia gitu. Nah, fakta selanjutnya ini mungkin bisa membuat bahagia para jomblo gitu. Nah, jadi konon katanya penduduk Saranjana ini mereka memiliki wajah yang tampan dan cantik, guys. Jadi cerita lainnya ini adalah penduduk Saranjana itu memiliki fisik seperti manusia, ya manusia sempurna lah ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung gitu, ada wajah dan sebagainya. Tapi bentuknya ini lebih good looking gitu. Lebih cantik dan lebih tampan gitu. Tapi ya sayangnya mereka bukan manusia gitu ya. Mereka dari kalangan jin gitu. Nah, terus penduduk di sana juga sangat ramah katanya dan menggunakan bahasa Banjar sebagai ya bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, katanya manusia yang masuk ke Saranjana ini mereka kebanyakan tidak ingin kembali ke alam nyata, guys. Jadi ya udah terlanjur takjub dan juga nyaman mungkin ya tinggal di kota senyaman Saranjana gitu. Nah, kabarnya orang setempat itu sering mendengar suara dari Saranjana, guys. Jadi malam-malam gitu ya, tiba-tiba ada lantunan musik gitu atau kendaraan-kendaraan yang melintas gitu. Terus ada juga orang yang tinggal di pulau laut yang mendengar suara-suara tersebut itu pada malam hari gitu. Jadi mungkin tengah malam ya waktunya kotanya sepi dan sebagainya, tiba-tiba kayak rame gitu, ada suara lalu lintas jalan gitu ya, terus ada suara yang lagi main musik dan sebagainya. Ada suara konser gitu ya, dia kayak suara-suara kegiatan manusia pada normalnya lah ya gitu. Nah, terus selanjutnya ada pesanan mobil dari Saranjana, guys. Nah, jadi selain kisah yang pesan alat berat itu, ada kisah yang gak kalah menariknya gitu ya, mengenai pesanan mobil mewah yang dikirim dari Surabaya tapi tidak diketahui gitu siapa pemesan dan pemiliknya. Nah, kisah ini juga sama gitu ya, kayak pesanan alat berat yang tadi pengen ceritain dari Jakarta gitu, yang sebelumnya pengen ceritain. Jadi ada pesanan mobil mewah dari Surabaya yang alamatnya itu ke kota Saranjana gitu, dan ya udah dibayar lunas juga gitu. Jadi kalau misalnya ini ngeprank, wah niat banget ya ini ngeprank showroom mobil gitu. Mobilnya mobil mewah lagi gitu, ini kan kayak nggak make sense gitu ya. Yang ngeprank ngeluarin uang banyak gitu, kayak niat banget gitu ya. Yang terakhir, fakta yang terakhir ini ada penumpang kapal feri, guys. Jadi kisah lainnya ini mengenai penumpang kapal feri yang mengangkut banyak banget penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru, guys. Nah, tapi pada saat ingin merapat ke pelabuhan Batu Licin di Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Kalimantan, ternyata kondisi kapal feri itu mendadak sepi dan gak ada orang satupun. Waduh, lumayan bikin merinding ya cerita dari Saranjana ini. Oke, jadi menurut kalian gimana, guys? Kalian percaya apa enggak keberadaan kota Saranjana ini, dan atau mungkin kalian ada yang dari Kota Baru atau dari pulau laut? Ya, kalian mungkin bisa sedikit sharing di kolom komentar biar kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih buat semuanya and bye-bye.